Cek, cek. Halo kaum rebahan dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi bersama saya si Boy yang kali ini akan merangkum film berjudul 65 yang dirilis tahun 2023. Seperti judulnya, film ini berlatar pada 65 juta tahun yang lalu yang pastinya belum ada yang namanya Max Win, JP, apalagi Depo. Jadi itulah sedikit penggalan dari film yang akan saya bahas. Tanpa berlama-lama langsung saja atur posisi diuk, pasang handsfree. Lupakan mantan yang bentar lagi kawin, lemaskan si Joni, jangan lupa rokok Popeye. Selamat menonton dan stay tune terus cuy. Film diawali dengan diperlihatkan alam semesta, bukan alam bah dukun, yang tentunya belum ada peradaban manusia di bumi. Lebih tepatnya, bumi masih dikuasai oleh para dinosaurus. Namun di luar sana ternyata ada planet yang bernama Somaris, yang ternyata ada peradaban tinggal di planet tersebut yang sudah melakukan perjalanan luar angkasa jauh sebelum NASA. Mereka bukan alien yang kepalanya besar, apalagi ngemasuk helm. Mereka berwujud normal layaknya manusia pada umumnya, dan yang lebih menarik adalah bahasa yang digunakan bukanlah bahasa kuno atau bahasa alien yang tidak dimengerti oleh manusia atau menggunakan bahasa lo gue aing maneh, melainkan menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa utamanya, sehingga membuktikan bahwa bahasa Inggris bukan hanya bahasa internasional pada zaman sekarang, melainkan bahasa antar planet dan galaksi pada zaman dulu. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pilot luar angkasa bernama Mills yang akan melakukan perjalanan mengantarkan 12 orang menuju planet lain untuk melakukan misi eksplorasi. Mills sebenarnya enggan melakukan pekerjaan ini karena selain berbahaya, Mills juga harus berpisah dengan keluarganya dan butuh waktu lama untuk kembali. Namun Mills harus melakukannya demi sang putri bernama Nepin yang sedang sakit dan membutuhkan banyak uang, sehingga terpaksa Mills harus melakukan perjalanan yang berbahaya ini demi kesembuhan putrinya. I can't do it. You okay? Yeah. Don't get frustrated. Try again. I know that you're leaving. Singkat cerita, Mills berangkat dan sudah berada di luar angkasa dengan 12 orang yang berada di kapsul kriogenik yang sedang tertidur, sedangkan Mills harus terjaga agar pesawat yang ia kemudikan tidak keluar jalur. Namun namanya juga manusia yang mempunyai rasa tunduh alias ngantuk, tidur sebentar, kalau dalam bahasa Sundanya mah ngalenyep, yang membuat kapalnya justru malah memasuki jalur batu meteor, sehingga kapal yang dikendarai Mills mengalami kerusakan yang berat dan mendarat di sebuah planet asing yang belum terdeteksi dan tidak berada di peta planet Somaris. Akibat dari insiden tersebut, Mills harus terluka di bagian perutnya dan berusaha mengobati lukanya itu dengan betadin yang sudah canggih, yaitu versi semprotnya untuk menguranginya terjadi infeksi. Dan Mills terkejut saat melihat kapsul pod yang menampung 12 penumpang tersebut sudah terlepas dari bagian kapal dan semua penumpangnya sudah meninggal, yang berarti Mills harus berada di planet asing tersebut seorang diri. Setelah mengenakan pakaian khusus layaknya astronot, Mills berjalan keluar untuk mengecek situasi di luar, dan ternyata pesawat tersebut mendarat di sebuah rawa yang terdapat beberapa penumpang yang sudah tidak bernyawa, dan Mills kesulitan untuk mengirim pesan darurat karena posisi Mills saat ini berada tidak terdeteksi oleh planet Somaris. Current location unknown. Sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya, Mills yang sudah putus asa dan merasa bingung saat itulah mendapati satu kapsul yang masih aktif, dan Mills berpikir masih ada satu orang yang hidup selain dirinya, sehingga Mills langsung pergi ke lokasi tersebut untuk memeriksanya.
Dan benar saja ada satu penumpang selamat, ia adalah gadis bocil seumuran dengan anak Mills yang kedua orang tuanya sudah meninggal di dalam kapsul bersamaan dengan yang lainnya. Karena tidak sadarkan diri, Mills membawa gadis itu dengan cara menggendongnya untuk kembali ke pesawat dan alangkah terkejutnya Mills saat menemukan jejak kaki hewan yang ukurannya tidak main-main, bukan ceker ayam purba atau sejenisnya, mungkin saja hewan purba yang lebih berbahaya yang dapat mengancam nyawa mereka. Keesokan harinya akhirnya kita akan mengetahui di mana Mills berada. Ternyata ia berada di bumi 65 juta tahun yang lalu. Tepatnya belum ada manusia yang tinggal di sana, apalagi warung seblak Teh Fitri. Dan entah di mana Mills mendarat, mungkin di Indonesia, Belanda, Inggris, Meksiko, atau bahkan di Bandung. Karena saat itu bumi belum dibuatkan peta dunia, jadi mungkin saja. Tapi kalau mencari data dari Mbah Google di Indonesia, kalau nggak salah belum pernah ditemukan fosil dinosaurus, jadi mungkin di luar Nagreg. Karena tidak mau berlama-lama di tempat asing itu dan Mills meninggalkan si bocil yang masih sare padahal sudah bangun hanya pura-pura, Mills pun berinisiatif untuk mencari bagian belakang pesawat yang terpisah dan terdapat pesawat kecil yang digunakan untuk darurat. Barangkali masih bisa digunakan untuk jalan Mills keluar dari planet bumi. Namun saat menuju lokasi pesawat tersebut, Mills menemukan tulang belulang atau kalau sekarang disebut fosil hewan yang begitu besar. Ternyata Mills saat ini berada di sumber air panas yang mungkin Mills berada di Jawa Barat pada saat itu yang sekarang jadi Cipanas Subang, dan secara kebetulannya Mills menemukan bagian pesawat yang terpisah berjarak 15 km dari posisi Mills berada. Setelah Mills menemukan puing-puing pesawat yang terpisah, Mills bermaksud menuju ke sana, namun saat di perjalanan, ia menemukan ada sesuatu yang bergoyang di sekitaran Erih yang Bala, dan saat dicek ternyata ia adalah si bocil yang mengikutinya, namun ia malah kabur saat akan dihampiri dan terjatuh bersama Mills dengan cara gugulitikan, bersamaan dengan tanah yang bergetar dan pepohonan yang runtuh, pertanda ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Setelah kembali ke pesawat, akhirnya Mills mengetahui siapa nama gadis bocil itu. Ia bernama Koa yang berasal dari planet yang berbeda dengan Mills, sehingga Mills kesulitan untuk berkomunikasi dengan Koa karena bahasa yang digunakannya berbeda. Hayang seblak. What did you say? Hayang seblak. Language is that? Sehingga Mills menggunakan media gambar untuk berkomunikasi dengan Koa dan mengilustrasikan bahwa mereka harus mendaki puncak gunung untuk sampai ke pesawat darurat yang berjarak 15 km, dan Mills terpaksa berbohong saat Koa menanyakan keluarganya bahwa mereka berada di puncak gunung tersebut bersamaan dengan pesawat pelariannya itu. On the top of the mountain. Mills pun menyiapkan perbekalan mereka untuk menuju ke puncak gunung tersebut dengan membawa senjata, bom peledak, dan selagi Mills memberi kabar ke planet Somaris bahwa ada satu penumpang yang selamat, Koa dengan isengnya masuk ke ruangan Mills dan memutar rekaman VCD yang berisi rekaman Nepin yang menanti kepulangan sang ayah yang harus bekerja demi dirinya dalam waktu yang cukup lama, di mana hal itu membuat Koa merasa sedih karena melihat anak seumurannya harus jauh dari sang ayah. I love you. Mills dan Koa pun memulai perjalanannya menuju puncak gunung di mana pesawat darurat berada, di mana saat itu belum ada warung kopi, warung seblak Teh Fitri, apalagi angkot yang lewat, mengingat pada saat itu 65 juta tahun yang lalu berada di bumi. Tapi sisi baiknya adalah udara di sana masih bersih, pemandangan masih asri, belum ada pabrik, perumahan, atau bahkan mal-mal yang menjulang tinggi, karena belum ada umat manusia yang tinggal di bumi pada saat itu. Take my hand.
Mills dan Koa pun melanjutkan perjalanannya hingga mereka menemukan anak dinosaurus yang terjebak di letak alias lumpur. Koa yang tidak tahu apa-apa tentang hewan dan yang lainnya di bumi berinisiatif menolong dan berhasil mengeluarkan anak dinosaurus itu. Namun tiba-tiba bocil-bocil bedegong muncul dan memangsanya hidup-hidup. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan berhenti di sebuah curug untuk beristirahat dan minum, hingga Koa menemukan bunga dan ia memaksa Mills untuk memakai di kepalanya. No, it's okay. Karena Mills kehilangan sinyal dan titik tujuan menghilang, Mills memutuskan untuk memanjat pohon bertujuan untuk mendapatkan sinyal dan mengakuratkan dengan letak pesawat berada. Namun terdapat siram purba yang membuat Mills harus terjatuh. Bersamaan dengan jatuhnya Mills, datang kadal purba yang hendak memangsa mereka, hingga Mills menembaki kadal tersebut, namun jumlahnya malah semakin banyak dan mengundang kadal-kadal lain berdatangan. Mills pun meminta Koa untuk lari menyelamatkan diri, di mana Mills akan menahan mereka dengan senjata canggihnya. Namun tanpa disadari saat Koa bersembunyi di sebuah batang pohon, datanglah kawanan manuk purba alias Pteranodon atau Pterosaurus yang mengundang para kadal purba berdatangan dan menyadari keberadaan Koa. Mills yang melihat Koa nyempot di bebatuan, ketakutan akibat kejadian yang mengerikan, mencoba menghiburnya dengan suara dari tangannya seperti yang diperlihatkan pada putrinya Nepin agar Koa merasa lebih baik. Setelah seharian penuh perjalanan yang cukup menguras mental dan tenaga, akhirnya Mills memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua, dan tak lupa Mills memasang alat pendeteksi di sekitar mereka yang akan bereaksi jika sesuatu yang berbahaya datang. Baru saja mereka mau tertidur, tiba-tiba alat pendeteksi itu berbunyi dan mengeluarkan tanda berwarna merah, pertanda ada bahaya yang mendekat, dan akhirnya Mills harus masuk lebih dalam ke gua tersebut yang gelap gulita. Berdasarkan alat pemindah yang dimiliki oleh Mills, ada jalan menuju keluar gua tersebut selain jalan utama yang ditunggui oleh seekor T-Rex. Namun saat didatangin, ternyata jalan tersebut hanya cukup untuk curut alias berit alias tikus, sehingga Mills harus membuatnya lebih lebar lagi. Ketika Mills sedang menggali lubang untuk mereka kembali ke permukaan, Koa yang merindukan keluarganya pun menggambar kedua orang tuanya di bebatuan yang mungkin merupakan gambar prasejarah pertama yang ada di bumi sebelum manusia purba Adriothecus ramidus pertama kali muncul. Mills pun merasa bersalah saat Koa menggambar keluarganya karena telah membohongi bahwa mereka masih hidup hanya agar Koa mau ikut dengan Mills ke puncak gunung di mana pesawat darurat berada. I lied to you and I'm sorry. They're gone. There's no one on that mountain. And you don't understand. Sempat bingung karena jalan keluar mereka tidak membesar sedikit pun, Mills akhirnya menggunakan bom peledak untuk memperlebar jalan mereka keluar dan memberikan sebagian bom tersebut kepada Koa untuk berjaga-jaga. Just in case. Koa pun masuk terlebih dahulu yang disusul Mills, namun saat ngarondang alias merangkak, tiba-tiba ada pergeseran bebatuan yang mungkin efek samping dari ledakan bom barusan, sehingga harus membuat mereka terpisah satu sama lain.
Akhirnya Koa pun berhasil keluar dari dalam gua tersebut, di mana di sisi lain Mills yang khawatir terhadap Koa uring-uringan di dalam gua sehingga memutuskan untuk kembali ke pintu utama. Namun saat Mills berjalan menyusuri gua tersebut, senter yang satu-satunya alat penerangan kehabisan baterai dan Mills harus bertemu dengan seekor dinosaurus yang menyerangnya sehingga Mills harus melawan dinosaurus itu dalam gelap yang tidak terlihat apa-apa. Setelah mengalahkan dinosaurus itu, akhirnya Mills berhasil keluar dari gua itu dan mendapat peringatan dari alat pemindainya bahwa bebatuan meteor yang Mills lewati sebelumnya sedang menuju ke planet bumi, yang artinya Mills berada di bumi saat meteor akan menghantam bumi sekaligus memusnahkan para dinosaurus di muka bumi ini. Catastrophic asteroid detected. Collision imminent. Sementara itu Koa yang luntang-lantung mencari Mills kebingungan malah bertemu dengan seekor dinosaurus letik yang bedegong yang sebelumnya memangsa dinosaurus yang Koa selamatkan, hingga Koa pun harus bertahan hidup sendiri dan masuk ke dalam batang pohon untuk menjebak si dino dan di sisi lain Mills yang mendengar teriakan Koa Tuturubun berlari menghampiri sumber suara, namun sial terus menghampiri Mills yang kini ia harus terjebak di dalam lumpur hisap. Dan saat ngap-ngapan, beruntungnya Koa datang tepat waktu untuk menolong Mills menggunakan regang alias dahan kayu. Di lain waktu meteor semakin mendekat yang hanya berjarak 12 jam sebelum sampai ke bumi, sehingga Mills bergegas menuju puncak gunung hingga sampai pada malam hari, dan Mills langsung mengecek yang ternyata masih berfungsi dan bisa untuk mereka pergi keluar angkasa. Saat detik-detik krusial inilah Koa mencari-cari keluarganya yang menurutnya masih hidup, sehingga Koa baru menyadari bahwa keluarganya itu sudah meninggal dan Mills telah membohonginya. Last time I saw her, she was mad at me. And when I was gone, she got very sick. I need to get you home. Setelah Mills bisa membuat mengerti Koa dan menenangkannya, akhirnya Mills pun secepatnya menghidupkan pesawat pelarian mereka, di mana meteor sudah berjatuhan dan menghantam bagian kapal lainnya sehingga membuat mereka jatuh ke dasar jurang. Namun untungnya kapal mereka masih baik-baik saja dan masih bisa digunakan. Dan disinilah mereka harus menghadapi bos terakhir, yaitu T-Rex yang datang karena alarm kapal berbunyi hingga Mills keluar untuk mengambil senjata. Mills harus berhadapan bukan hanya dengan satu T-Rex melainkan 2 ekor. Kesulitan Mills pun bertambah di mana senjata kehabisan baterai dan butuh waktu untuk mengisi peluru agar bisa digunakan kembali. Saat para T-Rex menghampiri Mills untuk memangsanya, Koa berinisiatif untuk memancing para T-Rex menjauhi Mills dengan memutar rekaman VCD Nepin, di mana Mills yang melihat gambar putrinya seakan semangat untuk selamat dan bertemu dengan putri tercintanya meningkat, dan inilah yang terjadi. Mills pun berhasil membunuh kedua T-Rex itu sehingga dirasa aman untuk melakukan peluncuran. Namun ujian Mills untuk pergi dengan selamat dari muka bumi belum berhenti, di mana muncul satu ekor T-Rex yang mungkin emaknya melihat bapak dan anaknya telah tewas hingga menyerang Mills. Namun karena senjatanya sudah benar-benar tidak bisa digunakan lagi, Mills memutuskan untuk memancing sejauh mungkin hingga tiba di sumber air panas.
Akhirnya mereka pun berhasil selamat dan mengalahkan T-Rex itu dan bisa keluar dari bumi tepat sebelum meteor atau asteroid yang paling besar yaitu Chicxulub menghantam bumi. Si Tata dan si Mamat tamat ending yang cukup menguras mental. Dari film ini akhirnya kita mengetahui keadaan bumi pada 65 juta tahun yang lalu yang pastinya sangat menakutkan hidup pada zaman itu. Terlebih tidak ada warung kopi dan seblak teh Fitri, dan pastinya kita harus bersyukur hidup pada zaman sekarang walaupun lebih mengerikan sifat sesama manusia daripada dinosaurus. Saya si Boy izin undur diri. Salam rokok kopai.